Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan soal ulangan harian suhu dan kalor yang telah dilaksanakan kemarin, di mana hasil ulangannya adalah dari 99 peserta, 16 soal, rata-ratanya 43, tertinggi 83 dan terendah 5. Ya, kita lihat nanti kita bahas soal-soal yang paling sedikit siswa menjawab benar. Di antaranya adalah soal tentang perpindahan kalor. Ini ada 11% siswa menjawab benar. Kemudian ada soal tentang asas Black, juga 11%. Kemudian ini tentang kalor, tidak menghitung, tetapi 31%, Masya Allah. Kemudian di sini tentang kalor, ini menghitung 32%. Ini juga tidak menghitung, tetapi ternyata 42% menjawab benar. Dan yang lainnya, soal yang lainnya di atas 50%. Baiklah, yang pertama soal tentang perpindahan kalor. Ada dua buah logam Y dan Z. Kita lihat di situ ada logam Y suhunya 100. Kemudian kita tulis TY adalah 100. Kemudian suhu logam Z adalah 30, TZ 30. Kemudian di sini ada kalimat luas penampang kedua logam sama, berarti kita tulis AY sama dengan AZ sama dengan A. Berikutnya di sini panjang logam Y 40, panjang logam Z 20, LY dan LZ. Koefisien konduksi termal Z 2 kali koefisien konduksi termal Y. Berarti kita tulis KZ sama dengan 2KY. Di sini yang ditanyakan adalah suhu bidang batas. Di sini nanti karena menempel maka lama-kelamaan suhunya akan sama, yaitu sebesar T. Berapa T-nya? Kita akan menjawabnya dengan rumus konduksi, yaitu Ka delta T dibagi L pada logam Y sama dengan Ka delta T dibagi L pada logam Z. Lalu delta T adalah TY dikurangi T. Di sini TY, di sini T, maka delta T adalah TY dikurangi T. Kemudian untuk logam Z, delta T-nya adalah di sini T, di sini TZ, maka T dikurangi TZ. Berikutnya kita masukkan satu persatu. KY kita tulis KY, AY kita tulis A sesuai dengan yang diketahui tadi. TY-nya 100, LY-nya 40, lalu KZ-nya 2KY, AZ adalah A, TZ adalah 30, LZ adalah 20. Kita lihat di sini ada KY, ada KY, berarti kita coret. Kemudian di sini ada A, di sana ada A, juga kita coret. Di sini ada angka 40, di sana ada 20, kita coret. Yang mana 40 nilainya 2, yang 20 nilainya 1. Kita lanjutkan, di sini 100 min T dibagi 2, yang di sana adalah 2T min 30 dibagi 1. Sehingga setelah kita kalikan silang, maka 100 min T kali 1. Kemudian di sini 2 kali 2, 4. Sehingga 4T min 30. Lalu kita buka kurungnya menjadi 4T min 20. Kemudian kita gabungkan. 120 pindah ke kiri jadi plus 120. Min T pindah ke kanan jadi plus T. Sehingga 220 sama dengan 5T. Jadi T adalah 220 dibagi 5, hasilnya 44. Jadi jawabannya adalah 44. Gampang kan? Ya, gampang. Kita lanjutkan untuk yang kedua, ada soal tentang asas Black. Ini juga 11% yang menjawab benar. Bagaimana caranya kita menjawabnya? Kita lihat di sini ada balok es dicampur dengan air panas, maka setelah bercampur nanti suhunya akan sama. Yang panas jadi dingin, yang dingin jadi panas, tetapi suhunya seimbang di
suhunya T. Yang ditanyakan adalah suhu seimbangnya berapa. Kita lihat, diketahui balok S-nya adalah masanya 2, kemudian suhunya min 5, airnya 3 kg, suhunya 90 derajat Celcius. Kita tulis juga lengkapnya, ada CS, ada CAR, ada LS. Dan yang ditanyakan adalah suhu seimbang, di sini adalah T. Dengan menggunakan asas Black nanti kita akan menjawabnya, tetapi kita lihat dulu grafiknya. S suhunya min 5 dicampur dengan air suhunya 90, apa yang terjadi? S suhunya akan naik sampai 0 derajat Celcius, kemudian S akan mencair atau melebur. Setelah melebur maka suhu S akan naik, dan air yang 90 derajat suhunya dicampur dengan es, suhunya akan turun. Sampai di sini suhunya akan seimbang, sama, yaitu T seimbang. Dengan asas Black bahwa Q serap sama dengan Q lepas, kita lihat Q serap yang menyerap adalah es, maka di sini ada biru, ada merah, ada hijau, ada merah. Maka di sini ada Q1, ada Q2, dan ada Q3. Ini adalah Q serap, sehingga Q serapnya adalah Q1 ditambah Q2 dan Q3. Dan Q lepasnya adalah Q air saja, hanya satu saja. Nah, Q1 itu apa? Karena di sini naik suhunya, maka Mc delta T. Kalau di sini suhunya tidak naik, ini proses melebur, berarti adalah M kali L. Kemudian Q3 di sini suhunya naik, maka adalah Mc delta T. Kalau di sini Q air suhunya turun, maka di sini juga Mc delta T. Kemudian kita masukkan di sini M-nya, C-nya, delta T-nya, sehingga 2 kali setengah dikalikan 0 min 5. 0 dikurangi 0 itu maksudnya suhu akhir, awalnya min 5, berarti 0 dikurangi min 5. Kita lanjutkan, ml adalah 2 kali 80, mc delta t adalah 2 kali 1 dikalikan t min 0. Di sini akhirnya t, awalnya 0, sehingga t min 0. Kemudian mc delta t berikutnya adalah 3 kali 1 kali 90 min t. Awalnya 90, akhirnya T seimbang, jadi 90 min T. Kemudian kita hitung satu persatu. 2 kali setengah kali 5 adalah 5, kemudian di sini 160, di sini 2T, kemudian di sebelah kanan 3 kali 90, 210, 3 kali min T adalah 3T. Kemudian kita gabung, di sini 2T min 3T pindah ke kiri jadi plus 3T. Di sini 5 tambah 160, 165 pindah ke kanan jadi min 165. Sehingga 5T adalah 105. Jadi T-nya adalah 105 dibagi 5, hasilnya adalah 21, saudara-saudara. Jadi jawabannya adalah 21. Gampang kan? Gampang. Kita lanjutkan. Di sini ada soal menghitung Q. Ini 32 siswa menjawab benar. Kok sulit ya? Apakah sulit? Kita lihat. Masa sulit ini? Sebuah balok es masanya 10 kg pada suhu min 4 diberi kalor sampai mencair seluruhnya. Maka bagaimanakah grafiknya? Es min 4 dipanaskan, diberi kalor, suhunya naik. Setelah itu sampai suhunya 0, maka suhunya tidak naik. Yang terjadi adalah melebur. Di sini yang ditanyakan ternyata adalah kalor yang diterima balok es, berarti mulai min 4 sampai seluruhnya melebur ya. Jadi cuma ini saja. Ya, kita tulis satu persatu. Diketahui MS 10 kg, TS min 4, kemudian LS 80, kemudian C air, CS, dan LU. Yang ditanyakan adalah I, kalor yang diterima balok dari min 4 sampai mencair. Jadi Q-nya sama dengan apa ya? Q-nya adalah sama dengan Q1 dan Q2 diapakan? Dijumlah.
Nah, Q1 itu apa? Karena di sini suhunya naik maka MC delta T, dan Q2 di sini melebur maka M kali L. Kita masukkan nilainya masing-masing adalah di sini ada M-nya 10, C-nya setengah, delta T-nya 0 dikurangi min 4. Awalnya min 4, akhirnya 0, berarti 0 dikurangi min 4. Kemudian M kali L adalah 10 kali 80, hasilnya adalah 20, di sini 20, di sana 800, maka totalnya adalah 820 kilokalori. Jadi jawabannya adalah 820 kilokalori. Sudah selesai. Ini terlalu gampang kayaknya ini. Kok sedikit yang menjawab benar ya? Kita lanjutkan. Di sini adalah ada soal grafik seperti ini. Kok 42% yang menjawab benar ya? Kayaknya ini sangat mudah, tetapi kok hanya 42%. Kita lihat di sini yang dibutuhkan, kalori yang dibutuhkan dalam proses PQR. Jadi di sini P, sini Q, di sini R. Jadi hanya di sini saja ada dua garis grafik, yaitu naik dan mendatar. Maka di sini hanya Q1 dan Q2 saja. Lagi satu apa? Karena naik ya maka MC delta T. Q2 itu apa? Q2 adalah ML karena mendatar atau melebur. Jadi jawabannya ya ini saja, sudah selesai. Kok kayaknya sulit ya, padahal mudah ini. Ya Allah. Ya, ya mudah-mudahan setelah ini bisa dengan benar, dengan baik menjawab soal-soal fisika. Kita lanjutkan yang terakhir. Di sini ada grafik seperti ini. Jika air diproses dari suhu 15, airnya di sini kemudian menjadi min 5. Ini turun 0, 0, kemudian di sini min 5. Jadi dari atas sampai ke bawah. Yang ditanyakan adalah Q2 di sini ada proses apa di sini? Nah, yang bisa menjawab silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti dari 20 penjawab pertama yang benar akan saya undi untuk nanti mendapatkan pulsa Rp10.000. Mudah-mudahan ada yang beruntung ya. Demikian yang saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian lebih memahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.